Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah indikator praktek mafia tanah dalam perspektif hakim. Memang beberapa hari terakhir atau belakangan memang praktek mafia tanah sering menjadi bahan perbincangan, dan ini ada beberapa indikator yang kami kutip dari sebuah buku terkait dengan masalah mafia tanah dalam perspektif hakim. Mafia pertanahan itu, kalau bisa saya artikan di sini adalah kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Jadi karena mafia, jadi tidak mungkin bekerja sendirian, tapi ada sekelompok orang, dan tujuannya adalah satu, yaitu dalam mafia tanah ini adalah menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Dalam penguasaan ini mereka melakukan pelanggaran hukum secara terencana, rapi, dan sistematis. Jadi ada perencanaan dilakukan dengan rapi, sistematis, dan jangan heran jika ada yang bisa merekayasa alat bukti. Jadi penguasaannya tadi disiapkan dengan alat bukti yang sudah direkayasa dan seolah-olah alat buktinya adalah legal, begitu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan indikator terkait mafia tanah. Nah, indikator yang akan disampaikan ini bukan sebagai ukuran kalau ada bahwa itu pasti suatu perkara ada keterlibatan mafia, melainkan menjadi alasan bagi hakim untuk menggali kebenaran yang lebih jauh tentang pokok perkara yang sesungguhnya. Dan buat teman-teman semuanya yang setia dengan channel ini, tentunya Anda juga akan tahu, oh ini ada mafia atau tidak dalam ada mafia atau indikasi mafia atau tidak dalam suatu perkara, sehingga dalam prosesnya Anda bisa melihat bagaimana proses persidangan dan bagaimana proses pembuktian, apakah sudah tepat atau belum. Hakim yang memeriksa perkara tanah maka harusnya ia berhati-hati dan tidak terlalu mudah untuk menerima alat bukti yang diajukan atas dasar kebenaran formil. Mereka harus menilai lebih jauh apakah dalam persengketaan tersebut mengandung praktek mafia tanah. Sudah diketahui bahwa dalam pembuktian perkara perdata yang saya sampaikan dalam channel sebelumnya yang menggunakan ada saja surat atau akta otentik, dicari kebenaran formil, sehingga karena apabila diajukan akta otentik ini, tentu itu adalah kekuatan sempurna lah. Dengan adanya karena mafia ini sudah menyiapkan atau sudah ada secara terencana atau susun secara rapi dan sistematis dengan bukti suratnya itu. Jadi tidak harusnya ketika ada penerimaan alat bukti harus hati-hati, jangan langsung menerima saklek dan itu dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Oke, kita lihat indikator yang dapat digunakan hakim untuk adanya praktik-praktik mafia tanah dalam sebuah perkara. Di antaranya yang pertama yaitu terkait dengan kepemilikan hak atas tanah di wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Ini muncul hak kepemilikan atas tanah di atas tanah masyarakat adat. Ini perlu diteliti lebih jauh dalam melihat sebagaimana sejarah asal-usul timbulnya hak kepemilikan tersebut. Seharusnya tanah masyarakat adat tentunya tidak bisa dikeluarkan kepemilikan, atau memang ketika itu sudah dinyatakan sebagai tanah masyarakat adat, tentunya di situ dikuasai oleh masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Dan tentunya jika ada orang yang melakukan tiba-tiba keluar muncul dengan menyatakan memiliki bukti kepemilikan tanah dan menguasai tanah tersebut, tentu harus diperiksa bagaimana asal-usulnya timbulnya. Tidak hanya langsung percaya terkait dengan bukti kepemilikan tanah walaupun itu berupa sertifikat. Yang kedua, peralihan hak atas tanah ini disebabkan dari hubungan utang piutang atau hubungan hukum lainnya yang tidak ditujukan untuk mengalihkan hak atas tanah. Dan ini sering terjadi. Awalnya pemilik tanah hanya menjaminkan tanah sebagai jaminan hutang piutang, namun tidak bisa bayar, kemudian sertifikat tanah menjadi jaminan dibalik nama atas dasar jual beli dengan nilai pembelian
sejumlah utang yang belum terbayar. Ini biasanya tanah dijaminkan sebagai jaminan utang, kalau nggak bayar ini jaminannya, tapi tiba-tiba tanahnya dia menjadi milik si penerima pemberi piutang tadi, sedangkan yang utang tidak pernah merasa ada jual beli begitu. Bahkan kadang nilainya itu tadi sama seketika nilai jual beli utangnya itu, walaupun ketika sebenarnya ditaksir ada hukum jaminan, harusnya ketika ada utang itu sebagai jaminan, tanahnya dijual lelang, berapa nilainya dibayar, nilai dihitungkan dengan utangnya, sisanya dikembalikan kepada si pemilik tanah. Dan inilah harus melibatkan, karena tentu ketika ada sertifikat menjadi jual beli, lah ini tentu ada keterlibatan pihak-pihak lain. Yang ketiga adalah penguasaan atas tanah menggunakan kekerasan terhadap warga masyarakat yang telah berdomisili lama di wilayah tersebut. Penguasaan tanah selain kekerasan juga ini diawali dengan intimidasi, ancaman-ancaman pada masyarakat oleh sekelompok orang, dan masyarakat menjadi tidak nyaman. Dan bisa dimungkinkan ke depan akan ada konflik di sana antara masyarakat berdomisili dengan pelaku-pelaku yang menggunakan kekerasan tersebut. Ya, ini harus patut perhatikan lebih lanjut. Yang keempat, dalam proses penerimaan sertifikatnya terdapat hal yang tidak wajar atau mengandung dugaan penipuan atau penggelapan. Hal yang tidak wajar ini bisa dimulai dari dokumen-dokumen persyaratan saat pengajuan sertifikat, proses pengukuran, dan ada kemungkinan ada kaitan dengan sertifikat yang lainnya. Jadi sertifikat ini bisa jadi dalam proses penerbitannya, dokumen-dokumennya mungkin ada penipuan, ada pemalsuan, ada cacat hukum, pengukuran pun juga dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, saksi batas tidak pernah dihadirkan dan tidak ada penandatanganannya, seperti itu. Dan mungkin juga sertifikat yang lainnya, kadang sertifikat ada sertifikat tapi dinyatakan hilang, tiba-tiba timbul sertifikat baru. Ini salah satu bentuk contoh penerbitan sertifikat yang sangat tidak wajar. Yang kelima di sini adalah peralihan hak menggunakan dasar kuasa pada si pemilik awalnya menyangkal telah memberikan kuasa. Ini ada modus kuasa jual atau kuasa mutlak, biasanya seperti itu. Sering dipakai dalam perjanjian pengikat jual beli yang seolah-olah sudah lunas, namun sebenarnya belum lunas, dan atas kuasa sebagai atas dasar untuk peralihan hak atas tanah sertifikat tadi, pada pemilik tanah belum menerima pembayaran lunas. Jadi di sini kuasa ini kadang menerima kuasa untuk menjual, sebenarnya dia mendp-kan atau sebagai maklar gitu. Maklar ini maklar tanah, oke nanti saya jualkan tanahmu tapi tanda tangan kuasa dulu, kita jualkan. Seolah ketika ditransaksikan, sudah dibalikan dengan jual, ternyata pemilik tanah ini tidak pernah membeli pembayaran, tanahnya sudah laku dijual. Nah, ini tentu harus memberikan suatu perhatian secara khusus terhadap pelindungan atas adanya penyalahgunaan dalam surat kuasa tersebut. Yang keenam adalah objek tanah sengketa bernilai sangat tinggi atau melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar. Nah, semakin besar nilai objek sengketa dan jumlah masyarakat yang terlibat, memungkinkan adanya banyak pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dan tidak mungkin pihak yang terlibat adalah para mafia tanah yang mengambil keuntungan, dia mendapatkan suatu keuntungan dan membantu pihak lain untuk memenangkan penguasaan terhadap tanah tersebut. Apalagi nilai objek sengketa sangat besar. Nah, ini tentu membuat orang akan berpikir lebih, oh ya ternyata nilainya sangat besar, menguntungkan buat saya walaupun saya mengeluarkan uang untuk melibatkan orang di proses mafia tanah, tapi saya tetap mendapatkan untung apabila mendapatkan tanah tersebut. Nah, ini juga harus dilihat lebih dalam terkait dengan praktek-praktek yang terjadi apabila ada sengketa yang seperti ini. Jika ada indikasi mafia tanah, jelas ada ketimpangan kedudukan antara para pihak, dan tentunya ketimpangan itu tidak terjadi dalam proses pembuktian. Nah, ketika dalam proses pembuktian haruslah kedua para pihak adalah sama, tidak ada ketimpangan. Dalam proses pembuktian, para pihak diberikan beban pembuktian yang berimbang sesuai porsinya, dan tidak sekedar patokan pada sertifikat saja sebagai bukti otentik. Karena kalau ada mafia, dan mafia itu bisa mendesain dan menyiapkan alat bukti yang sekarang direkayasa tadi, walaupun itu terlihat secara nyata itu sertifikat, tentu para mafia ini akan memenangkan dan
tentunya masyarakat yang kecil akan menjadi korbannya. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menindaklanjuti apa sarannya dan juga pertanyaan akan coba kami jawab sebagaimana kemampuan kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.